Materi IPA, kelas 7, semester 2, Bumiku Semakin Tua. Pertemuan ini kita akan membahas secara khusus tentang pencemaran udara. Ya, apa itu pengertiannya, penyebabnya, dampaknya, dan cara pencegahannya. Ya, kita akan simak bersama-sama ya materi kali ini yaitu pencemaran udara. Kita lihat dulu ya pengertian dari pencemaran udara. Pencemaran udara adalah perusakan terhadap kualitas udara. Ya, seharusnya udara bersih ya yang ada sekitar kita, tetapi karena tercemar itu terjadi perusakan udaranya menjadi kotor. Kerusakan kualitas ini disebabkan oleh berbagai sumber, baik itu sumber biologis maupun non-biologis. Ya, polusi udara dapat bersumber dari berbagai macam, antara lain asap kendaraan bermotor, asap dari pabrik, ya, limbah industri, ya, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Ya, ini ya sumber-sumber dari polusi udara. Ya, kita akan lihat ya. Apa sih penyebab dari pencemaran udara? Ternyata penyebab pencemaran udara di Indonesia itu adalah ya sekitar lebih dari 70%-nya itu hasil pembuangan kendaraan bermotor. Ya, hasil emisi ya, hasil gas buang kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor ya itu mengeluarkan zat-zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap kesehatan manusia maupun terhadap lingkungan. Zat berbahaya apa sih? Ya, nah, zat berbahayanya itu seperti timbal, ya, timah hitam atau bahasa kimianya plumbum PB dan karbon monoksida, ya, CO. Ini gas beracun. Ya, bukan CO2 tapi CO, ya. Sekarang kita melihat sumber dari pencemaran udara. Ya, ada dua. Ya, tidak semuanya berasal dari manusia, tapi ada juga sumber pencemaran udara yang secara alamiah. Misalnya dari letusan gunung berapi. Ya, bisa juga kebakaran hutan, ya, nitrifikasi dan denitrifikasi biologis. Ya, ini adalah yang pencemaran udara secara alami. Nah, yang kita akan bahas secara khusus itu adalah sumber pencemaran udara yang berasal dari manusia. Ya, sumber pencemaran jenis ini ya misalnya dari transportasi dan gas buang dari pabrik ya, emisi pabrik. Nah, kalau berasal dari manusia, kita bisa kurangi atau kita bisa cegah. Tapi kalau secara alam, ya apa boleh buat gitu ya. Karena itu memang dari alam sendiri. Tapi yang dari manusia, kita bisa lakukan ya sesuatu untuk mengurangi pencemaran udara. Sekarang kita lihat jenisnya. Ya, pencemaran udara primer, yaitu substansi pencemar ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran. Jadi langsung, ya. Contohnya, ya karbon monoksida itu adalah pencemar udara primer karena dia langsung hasil dari pembakaran. Ya, nah, gas buang dari pabrik juga sama. Ya, itu adalah yang primer, ya. Sekarang kita lihat pencemaran udara sekunder, yaitu pencemaran ya yang terjadi ya akibat substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Ya, jadi pencemar-pencemar primer itu di antara mereka yaitu terjadi reaksi-reaksi kimia ya yang menghasilkan ya pencemar sekunder di atmosfer. Contohnya apa? Contohnya adalah pembentukan ozon di
bagian atmosfer bumi. Kita lihat dampaknya pencemaran udara ya bagi kita ya manusia. Ya, dampaknya yang pertama, dampak kesehatan. Ya, dampak pencemaran debu menyebabkan penyakit paru-paru ya serta penyakit saluran pernafasan yang lain. Ya, itu bronkitis, ya, flu dan sebagainya. Ya, bisa juga alergi ya. Nah, dampak pencemaran oleh zat kimia seperti karbon monoksida itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan ya. Contohnya pada hemoglobin. Ya, pembentukannya terganggu ya. Selanjutnya yaitu bagi manusia dampaknya juga hujan asam. Ya. Nah, hujan asam apa sih? Ya. Nah, tingkat keasaman atau pH normal air hujan itu adalah sekitar 5,6 ini normal. Sedangkan air yang kita minum itu pH-nya relatif sekitar 7. Jadi air hujan ini pH-nya juga sudah lebih kecil daripada yang biasa kita minum. Ya. Nah, ditambah dengan polusi udara ya, itu gas SO2, gas NO2 itu bereaksi dengan air hujan di udara pada waktu hujan akan membentuk asam ya, asam sulfat, asam nitrat dan sebagainya dan itu semakin menurunkan pH air hujan. Jadi air hujan semakin asam. Nah, itu berbahaya ya. Dampak dari hujan asam ini mempengaruhi kualitas air permukaan. Hujan asam juga melarutkan logam-logam berat ya yang terdapat dalam tanah sehingga kualitas air tanah semakin rendah ya dan juga air di permukaan. Itu dampaknya kita jadi tidak bisa menggunakan air tanah lagi ya untuk memasak, untuk mencuci dan sebagainya. Ya, itu berbahaya ya. Lalu efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu disebabkan oleh ya keberadaan CO2, karbon dioksida, CFC, ya, metana, ozon, dan N2O di lapisan troposfer yang menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Ya, nah, akibatnya panas itu terperangkap dalam lapisan troposfer sehingga menimbulkan fenomena pemanasan global. Ya, jadi karena gas-gas itu banyak di atmosfer sehingga ya pantulan panas matahari itu tidak bisa keluar dari atmosfer. Jadi terperangkap di dalam atmosfer menimbulkan pemanasan global bagi bumi. Ya, dampak pemanasan global apa? Dampaknya antara lain adalah pencairan es di kutub, naiknya permukaan air laut, perubahan iklim, ya, hujan badai dan sebagainya, terus perubahan siklus hidup, flora dan fauna. Ya, ini dampak dari efek rumah kaca. Yang terakhir, kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon yang berada di stratosfer ya, itu merupakan pelindung alami bumi dari radiasi matahari. Ya, lapisan ini berfungsi memfilter radiasi dari matahari. Nah, emisi CFC ya yang mencapai stratosfer menyebabkan laju penguraian molekul-molekul ozon lebih cepat dari pembentukannya, gak imbang. Menyebabkan terbentuknya lubang-lubang pada lapisan ozon. Ya, seharusnya antara penguraiannya dengan pembentukannya itu sama cepatnya sehingga tetap terjaga ya lapisan ozonnya. Tapi karena ada emisi dari CFC, dari AC, ya freon dan sebagainya, ya itu menyebabkan ya itu reaksi penguraian ozon lebih cepat. Ya. Nah, kerusakan lapisan ozon menyebabkan sinar radiasi matahari tidak terfilter ya sehingga mengakibatkan ya penyakit kulit, kanker kulit serta penyakit-penyakit juga pada tanaman.
Ya. Bagaimana kita mencegahnya? Yang pertama, ya gunakan moda angkutan umum. Ya, jadi jangan bawa kendaraan pribadi, ya, mobil ya, satu orang ya bawa mobil gitu ya. Nah, mendorong diri sendiri dan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum untuk menurunkan tingkat polusi udara. Ya, jadi kendaraannya nggak banyak ya yang melintas setiap hari. Gunakan sumber energi terbarukan dan yang ramah lingkungan. Teknologi energi terbarukan ramah lingkungan seperti matahari, angin, dan panas bumi ini udah semakin canggih ya. Jadi kita bisa nanti ke depannya kita bisa gunakan ya, tidak lagi kita menggunakan ya itu energi-energi yang menggunakan ya minyak bumi dan sebagainya. Itu menimbulkan polusi udara ya. Lalu ya apalagi? Ya, hemat energi. Hemat energi juga ya mengurangi polusi udara. Ya, caranya gimana? Matikan kipas angin, lampu, ya penyejuk udara saat kita bepergian keluar. Ya, sejumlah besar bahan bakar fosil ya dibakar untuk menghasilkan listrik. Nah, dengan mengurangi pemakaian listrik, ya kita juga ya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan minyak bumi ya, batu bara dan sebagainya, dan itu menyebabkan ya menyelamatkan udaranya menjadi tetap bersih. Selanjutnya, pahami dan praktekkan konsep 4R. Apa itu 4R? Reduce, reuse, recycle, dan repair. Ya, kurangi, ya, gunakan, ya, didaur ulang, dan diperbaiki. Jangan langsung rusak, langsung beli yang baru. Ya, jangan buang barang-barang yang tidak berguna. Barang-barang tersebut bisa digunakan untuk hal yang lainnya. Misalnya menghasilkan kerajinan, ya barang-barang bekas, ya atau kita ubah menjadi fungsinya ya untuk misalkan bercocok tanam dan sebagainya. Banyak ya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, pencemaran udara banyak diakibatkan oleh perbuatan manusia. Ya kita harus akui itu. Seperti asap kendaraan bermotor dan asap pembuangan dari pabrik-pabrik. Nah, pencemaran udara sangat berdampak bagi kesehatan manusia dan juga bagi kelangsungan hidup ya tumbuhan ya. Sekarang kita lihat eksplorasi mandiri. Tugas ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar kebakaran hutan. Ya, tuliskan 3 akibat yang ditimbulkan dari pencemaran udara ya karena peristiwa ini. Ya, karena peristiwa kebakaran hutan ini akibatnya apa dari pencemaran udaranya. Ya, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua masih perhatikan gambar. Ya, nah ini gambar apa nih? Ini gambar kemacetan. Ya, kemacetan kendaraan bermotor ya karena macet ya itu ya terjadilah ya ini emisi gas buangnya ini ya. Gas buang dari knalpot kendaraan bermotor. Ya, tuliskan 3 cara mencegah pencemaran udara yang disebabkan oleh keadaan seperti itu. Ya, apa? Ya. Nah, kamu coba kerjakan ya dua tugas tersebut. Ya, jangan lupa sumber belajar kamu banyak. Kamu tinggal mencari, mengeksplor ya. Sudah selesai kita belajar kali ini ya. Kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya. Ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, selamat belajar. Oke?